Baik, pemirsa Jember 1 TV, tetap di acara Inspirasi Sukses bersama Jember 1 TV dan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Dan tetap kita masih bersama Mas Gogot Cahyo Baskoro. Wah, ini saya senang nyebutnya Jawa banget ini ya, ini namanya. Dan luar biasa, tadi sudah menyampaikan sekilas perjalanan beliau yang sangat menginspirasi, dan tadi diakhiri dengan statement atau tulisan Tan Malaka, benturan Mas ya? Terbentur, dan terbentuk. Ini luar biasa bagus. Dan tadi Mas Gogot janji ini. Nah, janji ada cerita yang lebih seru lagi ini, monggo Mas. Iya. Cerita pribadi yang menginspirasi nanti ini mudah-mudahan nih. Ya, semoga menjadi inspirasi ya. Saya tidak bermaksud untuk jumawa atau apa, tapi siap. Yang baik silahkan diambil, yang jelek ya ditinggalkan saja. Jadi saya pernah mengalami fase pencarian hidup itu yang sampai melakukan semacam penyesalan ya terhadap diri saya. Kenapa saya dilahirkan yatim, kenapa dalam kondisi hidup susah dan seterusnya. Nah, kemudian pasca menikah itu ternyata saya juga tidak merasa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, pasca menikah. Ya. Bahkan sebelumnya memang saya menunda-nunda pernikahan itu karena saya ta'aruf atau anak sekarang bilangnya pacaran itu sampai 6 tahun. Tapi sebenarnya ingin menunda pernikahan karena merasa belum siap untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk bisa menafkahi anaknya orang lah, kira-kira begitu. Belum pede lah. Ya, belum pede karena waktu itu saya jadi wartawan, itu gaji saya hanya UMK saja. Nah, saya mengibaratkan kalau perahu ini yang cukup hanya saya tumpangi sendiri, kalau ditumpangi istri, tumpangi anak akan tenggelam gitu ya. Kalkulasi saat itu sebagai manusia lah ya. Betul. Lalu itu sebenarnya juga ada ceritanya lagi. Tapi ternyata setelah menikah juga saya berkontestasi mencari pekerjaan yang lebih baik, itu juga tidak segera mendapatkan penghasilan yang baik juga. Berarti menikah masih wartawan? Iya, masih wartawan. Kemudian juga jelang menikah itu juga saya sempat mendaftar lowongan dosen. Jadi waktu itu saya merasa ini adalah bagian ikhtiar saya yang bisa saya ambil untuk mengubah hidup saya. Dan itu banyak Mas, idaman banyak orang. Betul, kan keren dosen. Gitu. Keren, jadi mahasiswa aktivis kemudian jadi dosen di kampus tercinta, itu kan luar biasa gitu. Dan itu lowongannya ada 2, yang daftar itu 3. Wah. Jadi lowongannya itu ada 2. Sangat besar. Ya, dan saya ini paling senior. Dan saya ini mendapatkan dukungan ya berbagai organisasi, teman-teman senior, bahkan waktu itu pihak rektorat, macam-macam stakeholder itu. Support dari teman-teman organisasi kuat. Udah luar biasa lah gitu. Dan karena kan pengaruh biasanya. Iya, waktu itu begitulah, entah yang sekarang ya. Waktu itu memang pengaruhnya sangat dominan. Kemudian sampai yang 2 ini kebetulan junior saya semuanya, angkatannya di bawah saya juga satu organisasi. Kemudian mereka itu sampai meyakini bahwa 1 itu sudah jatah saya. Kemudian yang satunya diperebutkan mereka berdua. Mereka pun menganggap begitu. Menganggap begitu. Nah itu yang kemudian saya menjadi alpa ya. Jadi saya terlalu overconfident, percaya diri berlebihan sehingga tidak prepare. Jadi tidak belajar, tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga saya menganggap tes tulis itu hanya sifatnya formalitas saja. Nah begitu yang terjadi, begitu pengumuman, waktu itu belum ngetren internet, jadi pengumuman masih ditempel di kantor rektorat, di papan umuman rektorat. Itu kemudian yang bikin nyesek ini junior saya satunya itu SMS waktu itu. Mas selamat, saya dan jenengan diterima menjadi dosen. Karena dia menganggap nomor 1-nya itu nomor saya, karena kan tidak ada namanya. Nah, satu lagi yang diterima jadi dosen juga SMS yang sama. Mas selamat, saya dan jenengan diterima jadi. Jadi itu malunya sampai berbulan-bulan itu saya nggak berani ke kampus gara-gara begitu. Memang nggak disebutin nama? Nggak ada, hanya nomor pendaftaran saja. Mereka mengira yang diterima itu nomornya dia dan nomor saya. Dua-duanya begitu. Dan waktu itu saya juga ada ikhtiar-ikhtiar yang selalu gagal begitu. Sampai kemudian saya itu saya pernah protes sama Gusti Allah.
Jadi saya sampaikan terus terang, saya sempat tidak mau sholat, tidak mau ngaji, begitu. Sampai sebegitunya. Iya, itu saya lakukan. Itu terus terang saya sampaikan. Di puncak kecewanya ya itu yang dosen itu. Itu ada lagi. Saya nggak perlu ceritakan iya, tadi iya. kegagalan demi kegagalan begitu. Banyak tapi yang dosennya kategori berat juga ya. Ya. Jadi saya merasa bahwa dulu waktu era mahasiswa sebagai demonstran, aktivis LSM itu saya sangat idealis. Jadi saya tidak mau dibeli, tidak mau dikasih duit macam-macam begitu. Tapi di sisi lain Gusti Allah itu tidak adil waktu itu. Merasa pandangan saya begitu karena ada teman-teman saya yang saya tahu betul bagaimana track recordnya selama jadi mahasiswa, ngambil duit ini, pakai ini begitu. Tapi ternyata begitu menikah dia dapat posisi yang enak, jadi posisi ini, posisi itu, nggak perlu saya sebutkan ya. Ada 2 orang yang waktu itu sempat saya bikin iri ya, sempat bikin iri. Orang seperti itu kok mendapatkan kemuliaan, mendapatkan anugerah dari Gusti Allah, tapi saya yang dulu menjaga idealisme kok seperti ini perlakuannya. Berjuang, jaga itu. Dan alhamdulillah pertanyaan saya ini terjawab sama Gusti Allah ya. Jadi dalam suatu kesempatan yang tidak terlalu lama, saya tidak pernah datang ke rumah yang bersangkutan, tapi kebetulan ternyata ada satu kesempatan saya ke rumah yang bersangkutan, kemudian ternyata saya ketahui bahwa yang bersangkutan ini punya 2 anak, waktu masih kecil-kecil begitu, dan ternyata nyun sewu ya, dua-duanya autis. Nah kemudian saya pulang, saya masih belum merasa apa, waktu itu hanya kasihan kok ternyata begini. Nah ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian saya juga sempat mampir ke 1 orang yang membuat saya dalam tanda petik iri lah. Ternyata juga ini kebetulan di luar kota. Kebetulan juga yang bersangkutan ini ya secara ekonomi sudah clear, rumahnya besar, orang kepercayaan orang penting, punya mobil macam-macam begitu. Ternyata ketika saya pertama kali mampir di situ, saya baru tahu bahwa hanya punya 1 anak, yang itu mungkin kira-kira sudah SMP, dan itu ternyata mohon maaf ini lumpuh layu waktu itu. Tapi yang sekarang udah meninggal tampaknya. Nah, 2 momen itu yang kemudian menjadi tamparan keras bagi saya. Jadi saya langsung sujud istighfar, seistighfar-istighfarnya ya, menyatakan penyesalan saya. Bahwa ya sudah Gusti Allah, saya tidak perlu kaya, tidak perlu dikasih jabatan, tidak perlu dikasih posisi, yang penting anak saya, istri saya, keluarga saya sehat sudah. Saya menerima, hanya diberikan cukup seperti itu. Jadi langsung diperingatkan secara langsung. Saya ditunjukkan begitu. Dan itu sebenarnya bagi orang yang mau berpikir. Ada orang yang ditunjukkan berkali-kali seperti itu, tidak sadar-sadar, tidak mau berpikir. Ada 2 pelajaran pemirsa tadi. Yang pertama, ketika Mas Yogot menyampaikan peluangnya besar, semua pihak menyatakan wis iki jatahe Mas Yogot dan seterusnya, akhirnya apa? Tidak prepare, meremehkan, ya mungkin rodok takabur ini Mas. Ya ini ternyata dampaknya sangat negatif. Jadi apapun yang mau kita hadapi itu memang ya kita harus prepare, harus menyiapkan diri, tidak boleh meremehkan, apalagi cenderung ya mungkin takabur ya, itu juga akan sangat berdampak yang negatif untuk kita, dan itu pelajaran besar tadi dari Mas Yogot. Dan yang kedua, pemirsa Jember 1 TV yang luar biasa juga, jadi beliau yang awalnya kecewa sama Tuhan, sama Allah, kok takdirkan lah, kok artinya negatif lah menurut beliau, tapi ketika dihadapkan dengan hal yang langsung, nah, beliau tersadar. Jadi saya pun Mas Yogot ini ya biar melengkapi ya. Sebenarnya kalau ya saya kan juga punya pengalaman terbaru lah ya. Saya anggota DPRD, incumbent, ya, kalkulasi saya itu saya jadi lagi Mas. Akhirnya ya rodok remeh nih Mas. Jadi rodok remeh ini kurang prepare, ya akhirnya ya lek sombong ya gak lah saja ya. Tapi kepedean gitu loh, kepedean akhirnya ternyata gagal gagal. Karena apa ya, tidak prepare, meremehkan dan seterusnya. Atau ada juga kalau masih ada waktu Pak, ada sambungannya juga. Jadi pasca itu saya selalu memperbanyak syukur. Jadi saya sudah tidak punya niat, cita-cita kok pengen kaya, pengen punya rumah besar, pengen mobil, itu saya nggak ada waktu itu. Sudah yang saya dapat saya syukuri, alhamdulillah ya cukup, anak istri sehat. Sampai kemudian
suatu hari selang berapa tahun kemudian, Ya. itu ada salah satu senior, kebetulan yang bersangkutan ini pengusaha. Ya, ya, ya. Ya sering bantu-bantu saya selama saya jadi wartawan lah gitu, karena saya juga sering nulis kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Kemudian saya dipanggil. Waktu itu momennya Lebaran, jelang Lebaran Ramadan. Dikasih duit. Jadi buat ini ya, berlebaran. Begitu. Kemudian ditanya, kamu sudah nyaman jadi wartawan? Nyaman. Ya. Kamu seneng jadi wartawan? Oh, cek senengnya. Ya, ya, ya. Terus awakmu menikmati jadi wartawan? Menikmati. Bahagia? Bahagia. Ya, ya, ya. Pernah kamu tanya, apa Mas? Istrimu bahagia nggak kamu jadi wartawan? Ya, ya. Ibumu bahagia nggak kamu jadi wartawan? Iya, iya, iya. Begitu. Aparat itu tertampar betul itu. Jadi tertampar betul. Karena saya merasa ya sudah nyaman-nyaman saja, naik motor, bisa beli rokok, beli bensin. Tujuan paling aja, bebas, enak. Iya. Jadi saya nggak kepikiran apa waktu itu ya. Ditanya begitu tuh saya, oh iya, ada tanggung jawab lebih ya, yang saya ini nggak boleh ego pada diri saya sendiri. Bisa jadi saya menikmati, tapi belum tentu juga anak saya, istri saya, keluarga saya juga menikmati profesi. Saya ini tidak bermaksud merendahkan teman-teman wartawan ya, saya wartawan. Sampai sekarang saya juga masih wartawan, tapi waktu itu memang gajinya hanya UMK saja. Nah ternyata juga nyambung. Begitu saya pulang mudik ke Magetan, naik motor waktu itu juga karena punya. Jam itu Jember Magetan. Udah lama waktu itu, entah 10 jam, entah 12 jam waktu itu. Dan motornya itu jangan dipikir motor apa, motornya itu Grand. Jadi waktu itu Honda Grand itu loh. Honda Grand 94 itu yang saya. Itu aja motor istri. Karena saya macari juga, saya dulu milih prinsip saya itu ayu rapopo yang penting sugih gitu lah. Kena gesedenan lah. Jadi itu motor istri. Akhirnya sampai rumah itu kalau di Mataraman ada tradisi sungkeman kan, kalau pasca sholat Id Lebaran itu kan sungkeman. Kita maaf-maafan, minta maaf yang pertama sama orang tua. Nah ternyata ibu saya ini bilang begini, ketika saya minta maaf, beliau itu bilang, iya Le, tak maafkan, tak sepuro, tak doakan, ini bahasa Indonesianya tapi pakai bahasa Jawa, semoga kamu bisa segera seperti teman-temanmu. Jadi muga-muga kowe ndang iso kaya kanca-kanca. Jadi itu kemudian nyambung dengan kawan pengusaha yang tadi menyampaikan kepada saya. Berarti saya ini dalam kacamata orang tua, ibu saya itu masih belum bisa membuktikan apa-apa. Belum normal lah ya, belum ya. Begitu. Padahal ya itu latar belakangnya karena memang dulu waktu SD Pak Nyoman, jadi saya itu selalu ranking pertama. Kelas 1 sampai kelas 6, Danem juga tertinggi. Sementara waktu itu kawan-kawan saya yang secara akademik itu jauh di bawah saya, itu udah ketika mudik udah pulang bawa mobil. Apalagi mudik itu memang Mas, pameran lah ya. Pameran yo klambi, mobil dan seterusnya. Terus bisa betulkan rumahnya orang tua, ada yang sudah ngumrohkan orang tuanya. Walaupun dia kerja di Jakarta, di Tangerang jadi buruh pabrik, jadi apa yang bekerja begitu. Nah, Mas Joko, bentar, yang poin yang tadi saya mau dulu, nanti sebelum itu ada poin penting tadi ketika Mas Joko bersyukur, akhirnya menikmati hidup, kan begitu? Betul. Menikmati hidup, itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa, bahwa takdir apapun yang menurut kita itu kadang nggak bagus, sebenarnya itu yang terbaik. Karena bisa dua hal, Mas. Ini yang tak ambil dari pelajaran saya juga, mungkin tadi Mas Joko juga bisa. Mungkin kita dihindarkan dari kemudorotan, sehingga kita nggak jadi seperti itu, atau kita disiapkan sesuatu yang lebih baik. Saya salah satunya yang saya rasakan, saya hanya bilang ke teman-teman, dihindarkan dari keburukan, juga disiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan yang kedua itu saya meyakininya. Karena begitu. Kemudian setelah gagal di dosen, saya daftar bank, daftar ini gagal, akhirnya saya dibukakan pintu di KPU Jember, kemudian di KPU Jawa Timur, dan bahkan selama di KPU Jember Jawa Timur saya udah sering keliling ke kampus-kampus, ngisi materi, ngisi. Terus kayak dosen, kira-kira dapat dua-duanya bisa-bisa. Dan Mas, pertama kali ketika sampean mencapai sesuatu lah itu anggaplah KPU atau momen mana yang membuat sampean itu bangga, terus ke ibu
menunjukkan bahwa aku iso kayak konjoku itu di momen yang mana, Mas? Jadi begitu ini ya momennya saya tahunnya lupa, tapi momen pada saat saya bisa untuk ngumrohkan ibu dan ngumrohkan ibu mertua. Jadi kebetulan mertua saya juga single parent ya. Tapi meninggalnya memang setelah saya menikah. Jadi itu yang kemudian saya membuat plong, logar begitu. Nah setelah beliau berdua umroh baru kemudian saya bersama istri. Nah itu sesuatu yang sebenarnya besar, Mas. Ya. Sebelum itu? Misalkan contoh kecil lah, mulai sogo mobil misalkan itu. Ya, kalau mobil sih selama ini saya ini agak jelek juga ya. Jadi saya orang yang ini ya merasa bahwa ini ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Jadi pertama saya beli mobil itu baru tahun 2016. Jadi sebelumnya saya mudik ya pakai plat merah. Karena memang fasilitas negara waktu itu 2009 saya bawa mobil juga kapasitasnya KPU, mobil plat merah, dan waktu itu memang tidak ada larangan bahwa plat merah dilarang untuk di lingkungan KPU ya. Karena memang satu KPU tidak punya garasi yang memadai. Kalau kemudian ditinggal malah justru rusak, akhirnya saya bawa untuk mudik. Nah itu bangganya bisa dua, Mas. Bangganya dua, bangga anaknya pulang bawa mobil, bangga pejabat negara kan karena plat merah ini, Mas. Jadi langsung double bangganya orang. Ya jadi waktu momen di mana saya diterima di KPU yang kemudian dianggap oleh banyak orang ini setara dengan pejabat eselon 3 lah di KPU Jember dulu 2009 itu yang kemudian membuat ya sedikit banyak orang tua saya, ibu saya bangga. Oke, luar biasa pemirsa. Jadi ternyata memang kita tidak boleh hanya memikirkan ego ya, diri kita sendiri. Kita merasa senang, bahagia, menikmati, tapi kita tidak melihat bahwa anak kita, istri kita, bahkan mungkin orang tua kita. Saya ngomong gini sebenarnya balik ke saya juga, Mas. Jadi saya ini ya lebih cenderung menikmati dalam artian saya orang politik, senang bantu orang ini, sampai lupa keluarga itu. Jadi ini juga evaluasi untuk saya bahwa kita juga harus memperhatikan kepentingan anak, istri, mungkin orang tua, mertua. Ya, jadi tidak hanya kesenangan kita pribadi kan gitu, Mas ya. Betul. Nah ini yang luar biasa juga. Jadi kemanfaatan yang terdekat ya untuk keluarga kita. Ya, diawali dari situ dulu. Baru kemanfaatan untuk orang lain. Nah, kemarin saya rada kebalik, Mas. Nah, Mas Joko ini nextnya, Mas. Nah, ini kan Gus Wawait alhamdulillah kan menang ya, Gus Wawait, Pak Joko menang. Mas Joko sebagai ketua tim pemenangan. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat, Mas. Pelantikannya kapan, di mana? Jadi insya Allah kita sudah mendapatkan kepastian ya kepada seluruh pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada bahwa nanti tanggal 6 Februari Gus Wawait ini akan mengikuti pengambilan sumpah janji sebagai Bupati, Pak Joko sebagai Wakil Bupati di Jakarta ya. Di Jakarta ya, bukan di IKN ya, karena banyak yang informasi IKN itu. Insya Allah di Jakarta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian nanti dilanjutkan tanggal 13 Februari itu akan ada pelantikan oleh pejabat Gubernur Jawa Timur. Karena memang Jawa Timur kan masih proses sengketa pilgubnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi informasi ini jadi artinya nanti setelah tanggal 6 Februari 2025 kita seluruh masyarakat Jember secara resmi sudah memiliki pemimpin yang baru, sudah memiliki bupati dan per 6 Februari itu ya. Betul. Bukan nunggu 13 ya. Tidak nunggu. Artinya juga nanti beliau ketika di Jember setelah 6 Februari sudah resmi ya. Ya, sudah resmi menjadi bupati setelah proses pengambilan sumpah janji. Nah, ini sejarah masuknya ke pendopo ini kapan nanti, Mas? Itu di hari apa kira-kira ini? Nah, kami memang belum membahas soal itu dengan tim ya, karena juga masih menunggu jadwal dari kementerian, apakah kemudian tanggal 6 itu setelah pengambilan sumpah janji tidak ada agenda berikutnya, ataukah masih ada agenda di tanggal 7-nya. Tapi prinsipnya sedapat mungkin kalau memang tidak ada agenda yang mendesak, tentu pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember akan segera kembali ke kota Suharsuwir ini untuk menyapa seluruh masyarakat Jember dan sekaligus mengkonsolidir ya OPD-OPD terkait di lingkungan Pemkab Jember. Jadi pemirsa ini sebagai informasi, jadi nanti tanggal 6 sudah
pelantikan, sumpah jabatan Mas ya. Pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah, dan itu yang paling penting ditunggu masyarakat itu memang masuknya ke pendopo. Ya. Jadi kapan itu, karena itu momen yang ditunggu oleh mungkin para pendukungnya, ya relawan dan seterusnya. Termasuk mungkin bagi Gus Wawaid dan Pak Joko juga sejarah kan begitu Mas. Betul. Nah itu nanti kita tunggu info berikutnya ini ya. Nah Mas Gugut, dari perjalanan yang tadi Mas Gugut cerita, ya. Tapi gini Mas, tentunya jenengan kan tetap mendampingi ini ya, Gus Wawaid ini ya, karena kan tim pemenangan itu bukan selesai di perang, itu justru awal dari kita mengabdi itu, kan gitu. Ya, Kan kemarin kontestasi itu kan sebuah peperangan yang itu merupakan awal untuk berikutnya sekarang berkuasa, artinya pegang pemerintahan, tentunya sebesar-besarnya bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah Mas Gugut ini kan juga harus di situ juga ini, kan gitu Mas. Ya, jadi memang ketika saya menyatakan bersedia menjadi ketua timnya Paslon 02 ya, Gus Wawaid dan Pak Joko Susanto, memang satu tanpa syarat ya. Saya tidak pernah menanyakan saya dapat honor berapa. Kemudian saya juga tidak pernah menanyakan kalau menang saya dapat apa. Dapat jabatan apa juga. Tapi memang kita latar belakangi bahwa ingin memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Jember. Tapi prinsip, apakah kemudian saya diberi porsi, diberi amanah, apakah di dalam atau di luar pemerintahan, intinya kita siap untuk mengawal, memastikan Gus Wawaid dan Pak Joko bersama-sama untuk sekali lagi memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Jember. Mas, inspirasi pribadi Mas dari kejadian pilkada kemarin dikaitkan dengan proses hidupnya Mas Gugut tadi, ya sampai ke kejadian terbaru lah, momentum terbaru adalah momen pilkada. Ini pelajaran besar apa Mas mungkin yang menurut pribadi Mas Gugut bisa dipetik lagi gitu Mas, untuk bisa di-sharingkan dengan banyak sekali ya, kalau inspirasi atau pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil, yang bisa jadi itu tidak mungkin saya dapatkan ini ya dalam posisi saya kalau tidak sebagai ketua tim. Apa itu? Menarik ini. Ini saya cerita satu saja ya. Jadi kita itu kalau saya bilang, orang Jawa itu bilangnya ini yang receh aja lah, saya cerita yang receh. Orang Jawa itu bilang doro sembodo. Artinya kita itu boleh berbohong kalau untuk demi kebaikan. Apa Mas Jawa ini tadi apa Mas? Doro sembodo. Doro sembodo. Jadi doro itu berbohong, sembodo itu apa ya? Untuk kebaikan lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, boleh berbohong untuk kebaikan. Ya. Jadi orang berpandangan bahwa pasangan calon 02 itu banyak duitnya. Gus Wawaid sering bagi-bagi gamis, berarti duitnya banyak. Pak Joko dolarnya banyak dan seterusnya. Tapi orang tidak tahu bahwa ya finansial tim juga tidak tak terbatas. Nah, kemudian sampai hal kecil itu kita lakukan ketika ada, dan paslon itu kan tidak boleh untuk menolak orang yang datang. Dan orang datang itu motifnya macam-macam begitu ya. Nah, ketika Pak saya siap bawa 100.000 orang, nanti Gus Wawaid pasti ya langsung hubungi Mas Gugut. Saya siap bawa ini, siap hubungi Mas Gugut sebagai ketua tim ya. Nah, kemudian saya harus ini ya meramu agar mereka ini tidak kecewa. Ya, dari yang memang semangat untuk mendukung, pengen mendapatkan sesuatu yang kadang nilainya emang nggak masuk akal ya. Jadi ada yang mengklaim saya bawa 210.000 orang sudah saya kunci, butuh duit sekian M begitu. Kadang-kadang model-model begitu. Banyak pedagang lah. Jadi ya sudah, kita inilah dengan bahasa doro sembodo tadi sampai akhirnya misalnya begini. Satu sisi finansial untuk kampanye juga sangat terbatas, tapi kita harus tampak di muka publik bahwa kita banyak duit memang. Gagah lah. Gagah. Sampai misalnya Nyon Sewu ada tokoh yang datang ke posko begitu, terus kode-kode mengeluarkan rokok yang tinggal satu batang. Berarti ini minta dibelikan rokok. Saya bilang sama teman-teman staf ya, itu belikan rokok 1 slot begitu. Kalau rokoknya
yang mahal ya 45.000 lebih. Belikan satu slop gitu, kelihatan gagah. Kemudian diam-diam begitu staf tim ini keluar, saya WA, belikan 1 bungkus saja atau 2 bungkus saja. Nah, begitu datang langsung tak mari, suruh tak beli 1 slop kok tukoknya sak slop gitu. Ini tokohnya pasti udah enggak apa-apa, udah selalu begitu. Itu bagian dari Duro tapi Sembodo. Yang sama juga begitu. Kalau waktunya makan siang, kalau banyak tim begitu, udah beli yang paling mahal gitu. Setelah itu ya kita WA beli yang 15 ribuan saja. Termasuk korbannya saya yang nyereweti itu. Saya masuk makan kok kelasnya mahasiswa. Sampai suatu saat saya protes, Mas, nasi padang nggak satu saat. Kalau lagi padang Mas, karena aku hafal Mas, ayam bakar itu kayak sambel gitu. Jadi apa tadi Mas? Duro Sembodo. Jadi memang pemirsa Bersatu TV memimpin itu tidak mudah. Jadi memimpin ini memang perlu kreativitas, ya perlu kepercayaan diri, dan kadang-kadang hal yang tidak terduga, tadi bahasa Mas Gogot Duro Sembodo. Jadi kadang-kadang harus apa istilahnya macak sesuatu yang ya intinya untuk kebaikan. Jadi menutupi ya bahasa kasarnya bohong tapi untuk kebaikan. Ya, jadi itu pelajaran terbesar yang Mas Gogot rasakan. Nah, menjadi tim ternyata betul-betul dibutuhkan sebuah kreativitas yang luar biasa, nangani banyak orang, banyak pihak, berbagai macam karakter, berbagai macam kepentingan di internal apalagi masyarakat memang tidak mudah, luar biasa. Jadi pemirsa Bersatu TV luar biasa. Mungkin ada yang mau sampaikan pesan untuk masyarakat lah, poin yang saya sebagai ketua tim pemenangan Gus Awet dan Pak Joko Susanto menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Jember yang sudah memberikan amanah, sudah memberikan kepercayaan kepada pasangan calon Gus Awet dan Pak Joko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember. Wabil khususnya kepada teman-teman tim pemenangan, baik itu yang ada di tim kampanye, yang di Dewan, kemudian teman-teman relawan, baik itu yang tercantum nama relawannya ataukah tidak, dan kepada seluruh masyarakat Jember ya, kita monggo berikan kesempatan kepada Gus Awet dan Pak Joko Susanto untuk memimpin Jember sebaik-baiknya. Kita sukseskan, kita ikuti semua program-program ke depan yang memang akan dicanangkan oleh beliau, dan yakinlah semua itu bukan sekedar untuk kebaikan tim, bukan untuk kebaikan 1-2 orang saja, tapi untuk kemaslahatan bersama demi Jember baru, Jember yang lebih maju. Baik, luar biasa pemirsa Bersatu TV, terima kasih Mas Gogot atas waktu dan kesempatannya, dan yang paling penting adalah pengalaman-pengalaman hidupnya tadi yang menginspirasi. Karena memang acara ini Mas Gogot kita buat untuk memberikan inspirasi pada masyarakat dari perjalanan hidup semua tokoh yang ada di mana saja yang nanti bisa kita undang. Jadi luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mendatangkan lagi tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi, termasuk Mas Gogot. Saya lihat banyak yang disimpan masih, dan nanti lain waktu bisa ketemu lagi. Baik pemirsa Bersatu TV, kita akan kembali ya nanti di Jember 1 TV di acara Inspirasi Sukses berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain, dan acara ini didukung penuh oleh Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Saya akhiri hari ini, dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember?
Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.